Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sapi kurban di Makassar meningkat 10% jelang perayaan Idul Adha. Ratusan pengungsi Afghanistan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sejumlah balita lucu menggemaskan mengikuti lomba di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Bagi penggemar modifikasi motor di Sidrap, kini ada tempat untuk mengembangkan kreativitas. Nah, tempat ini menjadi sarana diskusi modifikasi motor yang unik dan menarik. Puluhan penggemar motor modifikasi dari klasik hingga sport di Sidrap berkumpul membina kreativitas. Hobi otomotif ini kian digemari semua kalangan dari kaula muda hingga orang tua. Tidak hanya pria saja, tapi juga wanita. Tempat ini menjadi sarana tukar pikiran tentang modifikasi motor yang unik dan menarik dengan terarah tanpa mengabaikan peraturan lalu lintas. Membukakan wadah untuk bahwasanya kami hadir untuk mereka lebih bisa mengeluarkan kreativitasnya. Kami bakalan bantu untuk satu motor yang biasa menjadi luar biasa gitu. Yang dia inginkan. Itu ada step-stepnya. Mari konsultasi ke kita welcome untuk semua itu. Bahwasanya kita ada di sini untuk itu. Ya, syukur alhamdulillah sudah ada di Kabupaten Sidrap yang berani investasi untuk teman-teman moge di Sidrap dan bisa nongkrong-nongkrong di sini, ya. Jadi tempat ngumpul, tempat kita konsultasi, tukar-tukar pikiran bagaimana naik moge yang bagus dan enak. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor ular sanca batik yang bersembunyi di bagian mesin mobil berhasil dievakuasi. Ular masuk melalui kap mobil yang terparkir dekat semak-semak. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare melakukan evakuasi sanca batik dari mesin mobil yang lama tidak digunakan. Ular masuk melalui kap mobil yang diparkir dekat semak-semak. Pemilik mobil yang mengetahui keberadaan ular segera menghubungi tim pemadam kebakaran Kota Parepare. Kami dapat informasi dari masyarakat melalui pelayanan operator Silva pemadam kebakaran tentang adanya seekor ular sanca atau ular piton yang berada di dalam mesin sebuah mobil di Lungkue. Itu Pak, cara evakuasinya seperti apa Pak? Cara evakuasinya itu karena kebetulan ular ini berada di dalam kap mesin. Jadi kita lakukan dengan menggunakan alat yang ada. Jadi kita evakuasi itu dengan menggunakan stick khusus untuk ular. Kalau ceritanya Pak sampai ular ini masuk ke kap mobil itu gimana Pak? Apakah ibunya parkir atau gimana? Ya, jadi mobil ini sementara parkir kami dapat di lokasi. Mungkin kalau dilihat dari situasinya, mungkin mobil ini lama parkir. Ya, jadi supirnya baru dia mau periksa, ternyata ada seekor ular di dalam mesin. Ular ini selanjutnya di mana kan? Ya, untuk sementara ular ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ular sepanjang 5 meter ini telah dilepas ke habitat yang jauh dari permukiman warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sejumlah balita mengikuti lomba di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Ajang ini sebagai upaya edukasi orang tua agar selalu mengamati perkembangan anaknya. Wah, bikin gemes ya. Para balita ini sedang mengikuti lomba balita sehat di gazebo lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Ada yang menangis, bermain, hingga tidur dalam pelukan ibunya saat dinilai Dewan Juri. Kegiatan yang digelar Ikatan Bidan Indonesia atau IBI cabang Pinrang ini sebagai edukasi bagi orang tua agar selalu mengamati perkembangan balita. Rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Ikatan
Dalam lomba balita sehat ini, Dewan Juri menilai tingkat perkembangan anak, termasuk keseimbangan pertumbuhan dengan berat badan anak. Panitia juga menyiapkan sarana bermain bagi balita peserta lomba. Selain lomba balita sehat, kegiatan ini juga dirangkai dengan donor darah. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Parepare. Mayoritas penumpang ingin berlibur di kampung halaman. 3 kapal yang mengangkut ribuan penumpang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kapal yang berlayar dari Pulau Kalimantan itu masing-masing kapal motor Thalia dari Nunukan, Kalimantan Utara, kapal motor Kirana dari Balikpapan, Kalimantan Timur, serta kapal motor Aditya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan data kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare, ada peningkatan jumlah penumpang dari Kalimantan yang tiba di Pelabuhan Nusantara jelang Idul Adha. Mayoritas penumpang ingin berlibur di kampung halaman. 3 kapal yang secara bersamaan tadi diawali dengan KM Kirana dari Balikpapan, kemudian dari Nunukan ada KM Thalia, dan barusan saja yang sandar ini lagi debarkasi sekarang ada KM Aditya dari Samarinda. Kalau saya melihat ini lebih kepada pengaruh karena mendekati Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Idul Adha, kemudian ada juga ini bersamaan dengan anak-anak libur sekolah. Nah, sehingga mereka orang-orang yang dari Sulawesi ini memanfaatkan momen-momen ini untuk pulang kampung. 3 kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara dari Kalimantan memuat sekitar 3.300 penumpang. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.